Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Halisa. Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, tugasnya yaitu tentang membuat 8 algoritma sorting pada Java. Nah, untuk yang pertama, saya buka dulu visualisasinya. Nah, pertama yaitu bubble sort. Nah, untuk bubble sort ini dia akan membandingkan dua buah indeks, yaitu indeks sebelumnya dan indeks setelahnya. Nah, contohnya di sini 44 dan 3 dia akan membandingkan indeks ini. Nah, dia akan membandingkan angka terkecilnya dan yang mana yang kecil dan yang mana yang lebih tinggi atau yang besar. Dia akan menukar posisinya. Nah, baiklah, langsung saja kita lihat prinsip kerjanya. Nah, di sini dia akan membandingkan yang terkecil hingga terbesar. Baiklah, langsung saja kita ke logaritmanya. Oke, logaritmanya kita deklarasikan membuat sebuah variabel panjang array dengan nama variabel panjang dengan tipe data integer. Oke, lalu kita buat inputan lagi untuk membuat inputan panjang arraynya. Oke, kita buat lagi deklarasikan sebuah variabel array. Nama variabelnya itu nilai. Saya buat nilai. Nah, di sini kita centai array. Lalu untuk size-nya panjang size-nya tuh kita masukkan panjang dikurang 1, panjang saja, panjang. Oke, selanjutnya kita buat perulangan dengan nama masukkan variabel i. Tapi sebelum itu kita deklarasikan dulu variabel i-nya di sini. Oke. Lalu kita masukkan variabel i di mana starting value-nya adalah 0. Lalu dan akhirnya adalah panjang dikurang 1. Oke. Nah, selanjutnya kita buat sebuah inputan dengan memasukkan nilai pada indeks KI. Kita klik OK. Pasti itu. Nah, selanjutnya kita coba mencetaknya dengan perulangan for. Pakai perulangan for, masukkan variabel i-nya. Dimulai dari 0. Terus in value-nya panjang dikurang 1. In value-nya panjang dikurang 1. Klik OK. Untuk mencetaknya kita pilih outputnya itu kan nama variabelnya itu nilai.
maka kita masukkan nilai pada indeks K. Nilainya kita hilangkan saja. Oke. Salah. Sini kayaknya salah. Saya salah ketik nilai. Nilai evaluate. Oke. Nah, kita coba run dulu. Nah, di sini kita kan disuruh masukkan panjang arraynya. Saya masukkan misalnya panjangnya 7. Nah, kita masukkan pada elemen ke 0. Saya masukkan 5. 5 terus 6 terus 2 dan 4 9. Selanjutnya bukan 3 lalu 7. Oke, kita sudah mencetak 5 6 2 4 9 3 7. Namun untuk bubble short ini kita akan untuk bubble short ini kita akan mengurutkannya. Nah, untuk mendeklarasikan ke bubble short, kita bisa buat di sini. Sortingnya kita buat di sini pakai perulangan for. Kita isi variabel i di mana dia dimulai dari 0, terus panjang dikurang 1, panjang dikurang 1, terus kita oke. Terus kita akan membuat sebuah perulangan lagi di dalam for. Variabel j. Tapi seperti sebelumnya kita deklarasikan dulu variabel j-nya di sini. Oke. Ini variabel j, terus start value-nya 0, dan di sini panjang and value-nya panjang dikurang, kan tadi dikurang 1, di sini dikurang 2. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kondisi di mana jika nilai pada indeks KJ yaitu lebih besar dari nilai pada indeks selanjutnya, atau J tambah 1, kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat deklarasikan sebuah variabel. Nah, di sini kita akan menggunakan algoritma pertukaran kelas. Kita deklarasikan nama variabelnya itu, misalnya apa ya, tem bukan biar tem
Oke. Selanjutnya kita lakukan pertukaran. Kita buat assignment di mana tem itu sama dengan nilai pada indeks ke J. Nah, kita buat assignment lagi, assignment kedua. Di mana nilai pada indeks KJ yaitu sama dengan nilai pada nilai pada indeks J. Nilai selanjutnya tuh nilai J. Nilai pada indeks KJ tambah 1. Oke. Kita lanjut. Dan assignment yang terakhir kita buat nilai pada indeks J. Nilai pada indeks J tambah 1 yaitu sama dengan tem. Klik OK. Nah, setelah seperti ini kita akan coba run lagi. Misalnya kita masukkan panjang outputnya ada 7 sama. Saya akan memasukkan dengan tidak berurut ya. Dengan outputnya mungkin nanti akan berurut. Masukkan 4, masukkan 4, lalu 8, lalu 6, 2, lalu 9, 1. Nah, di sini kita tadi masukkan tidak terurut. Nah, pada saat outputnya di sini berurut 1, 2, 4, 6, 6, 8, 9. Padahal yang kita inputkan tadi itu tidak berurut. Nah, dia di sini sudah mengurutkannya. Nah, kurang lebih untuk logaritma bubble shortnya seperti ini. Nah, selanjutnya baiklah, selanjutnya kita ke penerapan pengimplementasinya pada sebuah program. Nah, di sini saya menggunakan import. Nah, dengan tipe data integer, saya membuat array di sini, array list, karena tadi dia tidak menggunakan array list dengan tipe data integer. Dengan saya kasih nama variabel seperti tadi itu nilai, new array list. Jangan lupa titik komanya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan, menggunakan scanner. Nah, ini untuk membuat inputan panjang arraynya. New scanner
system.in. Oke, kita akan deklarasikan sebuah variabel panjang scan dot next int karena tipenya adalah integer. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menggunakan South. Di sini saya masuk ke ini input lah panjang array. Nah, di sini kita hilangkan ln-nya. Nah, selanjutnya kita akan selanjutnya di sini saya akan menggunakan perulangan for. Lalu nah, di sini saya menggunakan panjang sesuai dengan variabel di atas. Terus kita akan buat sebuah inputan lagi. Kita kasih variabel angka, terus kita scan. Oke. Kita kasih keterangan dulu di atas seperti yang tadi, itu indeks KI, indeks KI. Nah, seperti ini. Lalu ln-nya kita hilangkan dulu. Nah, selanjutnya setiap kita melakukan perulangan, kita akan mengisi array-nya dengan cara nilai.add, masukkan variabel angka tadi. Oke. Kita coba untuk menampilkan variabelnya tadi itu nilai. Oke. Kita coba tampilkan, kita run. Nah, ini ya nilainya. Di sini saya coba menginput panjang arraynya itu 5. Lalu indeks ke-0-nya ada 3. Indeks pertamanya 6. Indeks ke-2-nya 1. Ini 2. Indeks ke-4 7. Oke. Ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah untuk algoritma sortingnya. Kita bisa ketik for integer
I sama dengan 0. I kita bisa masukkan variabel angka. Nilai dot size nilai dot size lalu kita ketik for lagi, J sama dengan 0 dengan variabel nilai dot size dikurang 1. Kita buat sebuah kondisi dimana jika nilai dot get pada indeks KJ itu lebih besar dari nilai dot get indeks selanjutnya atau J tambah 1. Maka kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu variabel temp, yaitu sama dengan nilai dot get indeks KJ lalu kita deklarasikan lagi nilai dot set untuk ini ya, variabel i nilai dot get J tambah 1 di koma kita lanjut dot set lagi pada indeks J tambah 1 itu sama dengan temp. Sekarang kita coba sort lagi. Sort nilai, kasih abad di sini. Setelah di sorting
dan di atas ini sebelum disorting. Setelah di sini kan setelah disorting, dan di atas sebelum disorting. Oke. Disorting. Periksa dulu. Kita coba run, mudah-mudahan sih berhasil. Kita inputkan panjang arraynya 5 dengan indeks ini ke 07, terus 4. Nah, di sini sorry, kayaknya ada yang keliru ya. Oke, tunggu dulu. Di sini ini harusnya J bukan I. Oke, coba kita coba. Masukkan panjang array, lalu indeks 9, lalu 8. Nah, di sini data yang sebelum disorting. Nah, di sini setelah disorting. Di sini sudah berurut ya. Di sini dia sudah berurut. Oke. Ini sebelum disorting nilainya 4, 2, 9, 1, 8. Nah, ini setelah disorting. Jadi 1, 2, 3, 4, 8, 9. Di sini dia sudah berurut. Nah, kurang lebih seperti ini untuk algoritma bubble sort. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kita ke selection sort. Oke, baiklah, selanjutnya kita ke selection sort. Nah, selection sort ini baiklah, langsung kita lihat visualisasinya. Nah, di sini pertama-tama dia akan menyeleksi angka dari angka. Nah, lalu dia akan memilih angka yang terkecil. Dia akan mengurutkannya seperti ini. Nah, oke. Seperti ini kalau selection sort. Nah, langsung saja kita buat algoritmanya. Tadi saya sudah Ctrl N dari bubble sort ya. Nah, selanjutnya kita buat algoritma untuk selection sort. Nah, kita pilih deklarasikannya lagi. Nah, di sini nama variabelnya saya memilih nama variabelnya itu panjang seperti tadi lagi, panjang seperti tadi, variabel I dan variabel J. Variabel I dan variabel J. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah inputan.
Untuk inputannya panjang terus oke. Selanjutnya kita deklarasikan lagi untuk membuat sebuah array. Nama arraynya nilai. Bukan, atau nilai ini. Nah, untuk size-nya itu panjang oke. Kita akan membuat sebuah perulangan for, lalu kita masukkan variabelnya, variabel i starter 0 and value panjang dikurang 1. Saya sering salah ketik, panjang dikurang 1, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah inputan. Kita akan setiap elemen array-nya. Jadi kita masukkan nilai pada indeks ke i. Kita klik salah. Oke. Nah, langsung saja kita buat algoritma sortingnya. Untuk selection sort itu kita buat perulangannya untuk mendeklarasikan variabel i-nya. Variabel i dimulai dulu value 0 and value-nya panjang dikurang 2. Klik OK. Selanjutnya kita akan deklarasikan dulu, buat variabel, beri nama Lisa. Oke. Lalu kita buat sebuah assessment lagi, di mana Lisa sama dengan i. Oke. Terus kita buat, lalu kita buat perulangan lagi for, kita masukkan variabel starting value-nya adalah 1 ditambah i, dan value-nya itu panjang dikurang 1. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat statement atau kondisi, di mana nilai pada indeks ke j itu lebih kecil dari nilai pada indeks Lisa. Lalu kita klik OK. Nah, ketika syarat ini terpenuhi,
sini. Kita buat existment di mana Lisa sama dengan J. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah kondisi lagi. Kita buat kondisi di sini. Lisa dimana jika Lisa tidak sama dengan I. Dimana jika Lisa tidak sama dengan I. Dimana jika Lisa tidak sama dengan I. Lalu kita deklarasikan variabelnya di sini. Untuk deklarasinya, deklarasikan sebuah nama time. Lalu kita buat existment variabel time itu sama dengan nilai pada indeks KI. Oke. Selanjutnya kita buat existment lagi. Di mana nilai pada indeks KI itu sama dengan nilai Lisa. Nilai. Oke. Dan selanjutnya buat lagi assessment terakhir, nilai pada indeks Lisa itu sama dengan tem. Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan hasilnya di sini dengan menggunakan perulangan for. Masukkan I dimulai 0 dengan diakhiri dengan panjang dikurang 1. Untuk outputnya kita bisa isi nama variabelnya itu nilainya bisa kita hilangkan. Terus kita klik OK. Begini logaritmanya. Kita coba run dulu. 5. Saya masukkan ini tidak berurutan. Lalu masukkan 6, baru 2, 3, lalu 4, lalu 1. Nah, di sini dia sudah mengurutkan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, beginilah algoritma untuk selection sort. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke penerapan programnya. Terus saja
Nah, di sini saya sudah mempunyai codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya ini. Nah, ini di sini saya menggunakan Java util, terus Java language. Nah, di sini saya menggunakan array dengan nama variabel angka sesuai dengan logaritma yang saya buat tadi. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah inputan, di sini saya menggunakan scanner. Nah, selanjutnya di sini saya di sini fungsi sistem operand di sini untuk membuat keterangan. Nah, pada saat membuat keterangan ini saya menghilangkan ln-nya. Nah, ini terus untuk ini itu panjang array-nya. Nah, di sini keterangannya untuk menginput nanti panjang array-nya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah perulangan untuk pengumpatan datanya. Nah, selanjutnya saya membuat keterangan lagi di sini untuk sebuah keterangannya untuk menginput panjang array-nya nanti. Nah, bagian di sini kita menghilangkan ln-nya. Nah, selanjutnya setiap kita inputkan ini, dia akan menambahkan array-nya. Untuk menambahkan array list-nya, kita bisa menambahkan ini dengan variabel angka sesuai dengan ini .add dan nilai. Nah, selanjutnya untuk pengurutannya, untuk sortingnya, kita menggunakan perulangan for. Deklarasikan variabel i-nya dengan bernilai 0. Nah, selama i lebih kecil sama dengan panjang kurang 2. Nah, di sini saya menggunakan variabel Lisa sesuai dengan logaritma tadi. Di sini saya menggunakan Lisa. Oke. Setelah itu di sini saya setting Lisa itu sama dengan i. Nah, selanjutnya kita buat perulangan di dalamnya for di mana j sama dengan i tambah 1 sesuai dengan yang di logaritma tadi. Terus selama j sama dengan lebih kecil sama dengan panjang dikurang 1. Nah, selanjutnya kita buat perulangan lagi dalam for. Bukan perulangan tapi kondisi. Jika angka .get pada indeks ke j lebih kecil angka .get pada indeks Lisa. Ini bagian ini. Nah, di sini saya tuliskan Lisa sama dengan j. Oke.
Oke. Nah, selanjutnya kita buat kondisi di luarnya, di mana jika Lisa tidak sama dengan I, maka jika Lisa tidak sama dengan I, maka di sini saya buat sebuah variabel untuk variabel ini untuk pertukaran tempatnya nanti. Nah, saya tuliskan angka dot get pada indeks GI. Nah, begini. Oke. Di sini saya mencoba untuk sortnya di sini. Oke. Saya coba run. Nah, untuk panjang arraynya di saya misalnya 6. Saya inputkan indeks ke 0 itu 5. Terus indeks ke 5, indeks ke 2, terus 4. Nah, setelah ini seharusnya nanti dia berurut. Nah, di sini ini angka sebelum disorting dia tidak berurut ya. Nah, pada saat setelah disorting dia sudah mengurutnya dari angka yang terkecil hingga terbesar, 24, 2, 4, 5, 6, 9, dan 10. Nah, ini ya tampilannya. Nah, kurang lebih untuk tipe data untuk kurang lebih untuk selection sort programnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, algoritmanya saya ulang seperti ini. Oke, kita lanjut untuk algoritma selanjutnya ya, yaitu insertion sort. Kita bisa lihat visualisasinya. Kita jalankan dulu. Jadi dia akan mencari indeksnya ketika indeks sebelumnya ini lebih besar. Nah, dia akan mencari indeksnya dan mencari sampai yang terkecil, dan dia akan bergeser menyesuaikan posisinya dan mengurutkannya. Oke, baiklah, langsung saja kita ke algoritmanya. Di sini saya sudah membuat algoritmanya dengan mendefinisikan variabel n, i, dan j. Terus kita input n. Variabel n ini itu inputan panjang array. Perulangan. Ada cetak array. Nah, di sini ada bagian cetak array, dan untuk memulai insertion sortnya di sini. Ini kita bisa lihat. Nah,
logaritmanya ini lumayan panjang. Nah, untuk mencetak hasil sortingnya ini menggunakan perulangan for. Kita coba run. Nah, di sini saya akan menginputkan panjang elemennya. Sini akan memasukkan n 6, lalu saya masukkan 3, data indeks ke 0 ini ya, lalu indeks ke 1, indeks ke 3, indeks pertama, indeks kedua, lalu indeks ketiga, lalu indeks keempat, lalu indeks ke-5. Nah, di sini yang kita inputkan tadi 3, 5, 2, 1, 7, 9. Terus setelah di sortingnya itu 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penggunaan logaritma insertion sort. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat codingannya. Nah, ini codingannya. Kita juga bisa lihat kalau misalnya ada tentang Python, ini juga bisa Python. Ini tampilan insertion sort di Python. Nah, untuk banyak sih bahasa-bahasa di sini ada PHP juga bisa. Nah, ada HTML. Mana HTML? Untuk HTML ini. Kita kembali ke Java ya. Nah, di sini kita bisa mengcopy codingannya dengan cara klik ini, terus oke. Nah, di sini saya sudah mengcopy codingannya di dalam NetBeans. Nah, gini tampilannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ganti array-nya. Kita lihat di sini. Mana? Kita lihat di sini. Ini array-nya dengan tipe data integer. Di sini menggunakan array biasa, namun saya ganti menggunakan array list dengan cara array list tipe data integer dengan variabel data, terus new array list, lalu oke. Seperti ini. Nah, di sini ada sebuah peringatan. Di sini ada sebuah peringatan untuk penginputan array list ini tidak seperti ini ya, melainkan dia menggunakan .add data.add. Nah, terus yang input ini kita ubah, masukkan pada di sini, kita ubah
data input tunggu ya, kita ubah ini data input next. Tunggu ya teman-teman, sorry ya, begini. Oke, seperti ini. Tunggu dulu, bukan, masih salah. Data add ini. Di sini mana ya? Salahnya di mana ya? Data.add terus next int. Betul. Begini. Oke, sudah ya. Jadi begini. Terus kita lanjut untuk mencetak array-nya. Sini juga merah karena ini ada peringatan di sini merah. Kita bisa langsung berubah. Oke. Selanjutnya kita ke sini. Ini kita ganti juga. Nah, di sini saya pakai data .get sorry. Ini pakai kurung lalu kita ke bawah. Di sini juga .get J kurang 1. Get jadi kurang 1. Oke. Kalau ini kita ganti kita ganti data.set lalu J data data.get J dikurang 1. Saya periksa dulu. Terus yang ini kita hapus. Oke. Kita lanjut. Kita lihat di sini.
Kita di sini juga pakai set data.set, kita masukkan j temporary, lalu yang ini kita hapus. Terus selanjutnya yang ini coba saya run dulu. Maaf, di sini ada error. Di sini ya. Oke, kita coba run. Masih error. Dah, oke. Untuk panjang arraynya coba 6 7 8 9 10 5 di 4. Oke. Seperti ini untuk tampilan insertion sort. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekali lagi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk program insertion sort. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang merge sort. Kan tadi sebelumnya kita membahas tentang insertion sort. Dan selanjutnya kita akan membahas merge sort. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu merge sort. Nah, merge sort itu metode pengurutan merge sort adalah metode pengurutan lanjut sama dengan metode quick sort. Nah, ini nanti quick sort akan ini materi selanjutnya. Nah, metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data dalam data indeks dalam dua kelompok, yaitu indeks pertama dan indeks kedua yang tidak beririsan. Nah, langsung saja kita lihat kita sort. Nah, di sini dia akan membagi dua terlebih dahulu dan akan diurutkan. Nah, ini untuk bagian pertama. Nah, ini untuk bagian keduanya. Nah, setelah dia membagi, dia akan mengurutkannya. Untuk satu ini sebagai pivot. Nah, setelah dua
ini dibagi dua. Setelah dia sudah berurut semua, maka dia akan mengurutkannya satu-satu. Dia akan mengurutkan angka terkecil hingga angka terbesar. Nah, oke. Seperti itu untuk visualisasi dari merge sort. Nah, langsung saja kita masuk ke logaritmanya. Begini. Ini logaritmanya sudah ada. Oke. Di dalam ini ada sebuah apa? Nah. Oke, kita lihat. Kita lihat sini. Terus ada merge sort juga. Oke ya. Ini. Oke. Kita kembali lagi ke kelas mainnya. Kita coba run. Di sini saya akan memasukkan panjang elemennya. Saya masukkan 4. Indeks pertama, indeks ke 0 ada 3, indeks kedua ada 5, indeks kedua ini, dan nah ini sebelum disorting. Nah ini sebelum disorting. Sebelum disorting nilainya tuh 3, 5, 2, 1. Nah setelah disorting udah 1, 2, 3, 5. Nah kurang lebih seperti ini untuk logaritma merge sort. Nah selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Nah, untuk merge sort kita bisa di sini saya akan mengcopy codingannya sama seperti tadi, caranya seperti ini. Tapi di sini saya sudah mengcopinya. Nah, di sini saya sudah mengcopy. Ini adalah codingan program yang saya ambil di penerapan programnya itu seperti ini. Begini tampilan program dari logaritma. Di sini dia menggunakan array biasa ya. Di sini saya tidak akan mengedit apapun. Nah di sini tidak ada error, tidak ada peringatan tentang errornya. Nah di sini codingannya lumayan panjang ya. Sama seperti dengan logaritmanya juga, agak lumayan. Enggak sih. Logaritmanya singkat, tapi codingannya itu lumayan panjang, sampai 87 halaman. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan run file dengan cara klik kanan. Oke. Karena saya tidak ada menaruh komentar apapun atau keterangan apapun pada codingannya tadi. Nah di sini kita masukkan arraynya ya, panjang array yang ingin saya maksudkan misalnya 7. Nah indeks ke 0 nya 3, indeks ke pertama 5,
indeks ke-2 indeks ke-3 1, indeks ke-4 4, indeks ke-5 6, indeks ke-7 8. Nah, ini adalah data sebelum disorting. Nah, ini data setelah disorting. Nah, awalnya 3, 5, 2, 1, 4, 6, 8 tidak berurut. Nah, setelah disorting dia jadi berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, seperti inilah tampilan untuk program dari Merge Sort. Oke, baiklah, kita lanjut ke Quick Sort. Nah, seperti sebelumnya, Quick Sort tadi itu metodenya itu sama dengan Merge Sort. Metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data S dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok 2 yang tidak beririsan. Nah, oke. Untuk visualisasi algoritma Merge Sort, nah, begini pergerakannya. Dia akan membandingkan indeks pertama dan dia akan mencari indeks yang terkecil. Nah, dia akan menemukan indeks terkecilnya, lalu dia menukarnya. Nah, di sini dia akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau yang tertinggi. Nah, untuk logaritmanya, di sini saya sudah mempunyai logaritmanya. Nah, di sini ada untuk mencetak array datanya, dan ada untuk memulai quick sort dan mencetak hasil sortingnya. Nah, ini ada dua kelas untuk partisi. Nah, sini ada tukar data untuk data indeks dan J. Nah, yang terakhir ada quick sort-nya seperti ini. Lalu kita kembali ke kelas main. Sekarang kita coba run. Di sini dia langsung memasukkan angkanya, karena pada saat kita main di sini dia telah memasukkan data atau indeksnya, makanya dia langsung memasukkan. Nah, ini data sebelum di sorting dan data setelah di sorting. Oke. Baiklah, mungkin ini. Nah, ini untuk quick sort. Oke, baiklah, untuk dalam bentuk bahasa pemrograman lainnya, kita di sini kita bisa lihat di sini misalnya bahasa PHP, bahasa Python ada juga, dan banyak bahasa-bahasa lainnya. Terus kita kembali ke Java. Oke. Ini codingannya untuk program untuk quick sort. Langsung saja kita pindah ke
ke pemrogramannya. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingannya. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini kita menggunakan ini import untuk randomnya. Oke. Untuk selanjutnya di sini menggunakan list bertipe data integer dengan inputan ini app generate random numbers, dan di sini ada keterangannya atau aba-aba. Nah, ini juga ada juga untuk aba-abanya. Nah, untuk selanjutnya di sini menggunakan perulangan if, lalu di sini juga menggunakan perulangan for dan membandingkannya juga jika input get pivot. Ini di sini saya akan mencoba untuk run file. Nah, di sini secara otomatis angka yang di dalam sini yang di random, setelah di quick sort atau setelah di sorting ini setelah di random. Pada saat nilai inputan random itu 11, 13, 26, 16 dan 31 dan 22. Nah, pada saat setelah di quick sort ada 11, 13, 16, 22 dan 26 dan 31. Dia di sini juga mengurutkannya. Oke. Mungkin untuk penggunaan quick sort mungkin seperti ini. Oke. Untuk penggunaan quick sort seperti ini ya. Oke, saya ulang lagi algoritmanya. Oke, baik, selanjutnya kita ke random quick sort. Nah, coba di sini saya taruh angka. Di sini saya ingin mengganti angkanya 8, 10, 2, 3, go. Oke. Nah, di sini dia akan mencari nilai terkecilnya, lalu dia mengurutkan. Sebenarnya sih inti dari bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, random sort dan seterusnya, itu dia akan mencari nilai terkecilnya, dia akan mengurutkannya, tapi caranya itu berbeda-beda. Oke. Langsung saja di sini kita masuk ke algoritmanya untuk random quick sort. Nah, di sini saya sudah mempunyai algoritmanya. Ini ada ini ada deklarasi N, I, J dan K. Nah, ini untuk array-nya. Terus ini data-data yang akan data array-nya nanti menggunakan variabel integer.
integer n sama dengan 12. Di sini ada 12 elemen. Nah, ini untuk mencetaknya menggunakan output. Lalu ini untuk memulai quicksortnya ada quicksort data 0 n kurang 1. Nah, ini untuk mencetak hasil sortingnya, gunakan output dan for lalu output. Oke, kita coba untuk run-nya. Tunggu, saya ingin memperlihatkan untuk partisinya di bagian ini. Untuk partisinya tampilannya seperti ini, partisi ya. Nah, untuk quicksortnya seperti ini, pendek ya guys. Nah, kita kembali ke main begini. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini secara otomatis dia akan memunculkan data-data atau angka-angka yang telah kita masukkan tadi. Ini angka sebelum di sort 4, ini dan seterusnya, dan ini dia juga mengurutkannya sampai dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Oke. Oke, kita lanjut untuk bagian codingannya. Di sini saya langsung saja masuk ke NetBeans-nya. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya sebelumnya. Nah, di sini kita masih menggunakan import Java util. Nah, ini untuk Java kelasnya. Di sini juga menggunakan array list, dengan juga menggunakan array list. Nah, sama juga menggunakan scanner. Nah, ini adalah perintah atau keterangan untuk nantinya. Nah, di sini dia juga menggunakan perulangan for. Nah, di sini juga ada keterangannya. Nah, untuk bagian sini Nah, di sini saya juga memakai kondisi if jika Oke. Mungkin untuk codingan atau program untuk random quicksort seperti ini. Baiklah, mungkin di sini saya ingin mencoba untuk run file. Nah, tunggu, saya ingin meng-close dulu. Oke, di sini kita run file. Nah, di sini kita disuruh masukkan panjang array. Nah, panjang arraynya ingin saya masukkan itu 5. Nah, elemen ke 0 atau indeks elemen ya, elemen ada 4, lalu elemen pertama 3, 2, 1, 6. Nah, di sini akan muncul nilai inputannya, nilai yang kita masukkan, lalu random quicksortnya. Nah, pada saat di random quicksortnya di sini sudah berurutan, beda dengan pada saat nilai di input hanya 4, 3, 2, 1. Di sini belum berurutan. Nah, pada saat random quicksortnya sudah berurutan 1, 2, 3, 4, 6. Oke. Mungkin untuk
random quicksort ini. Mungkin untuk random quicksort ini programnya ini, dan untuk logaritmanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke quicksort. Nah, di sini saya ingin tidak usah ubah, go, langsung saja sort. Nah, dia akan mencari tempatnya, lalu dia mengurutkannya. Nah, kurang lebih untuk visualisasi counting sort seperti ini. Hanya sebentar ya teman-teman. Dia akan langsung mengubah tempat. Untuk counting sort ini sepertinya dia simple ya. Oke, langsung saja kita ke logaritmanya saja. Nah, ini saya sudah mempunyai logaritma untuk counting sort. Nah, ini cukup panjang ya untuk logaritma counting sort. Di sini, nah pada saat counting sortnya dia itu kayak kelihatan simple, tapi pada saat logaritma untuk sortingnya ini cukup panjang ya. Oke, ini untuk deklarasinya ada variabel n, i, dan j, dan input n, lalu menggunakan array data n. Nah, ini untuk mencetak data array ini menggunakan perulangan for di sini. Dan untuk memulai counting sortnya seperti ini. Nah, ini deklarasinya, terus ini assessmentnya. Nah, di sini dia menggunakan while ini menggunakan perbandingan kondisi. Lalu ini membuat arraynya, ada deklarasinya, terus assessment dan deklarasi lagi. Terus ini ada inisialisasi array account, terus ini untuk memasukkan counting, lalu sini, lalu untuk meletakkan hasil counting ke array hasil sorting ada ini. Nah, di sini juga menggunakan kondisi if lagi, menggunakan kondisi if, lalu ada dalamnya if di dalam if ada for. Nah, ini untuk mencetak hasil sortingnya. Nah, untuk selanjutnya, oke, kita lihat lagi ya. Ini seperti ini untuk counting sortnya. Nah, untuk bahasa pemrograman ya bisa dilihat di sini. Nah, ini dalam bentuk Java-nya seperti ini. Nah, untuk Python, jika ada yang suka Python yang seperti ini, Java. Kita kembali ya. Nah, di sini saya akan kembali untuk run. Coba kita run. Kita coba untuk run ya. Nah, di sini masukkan panjang array. Semisal di sini saya masukkan 6. Kita masukkan secara random ya. Nah, di sini saya masukkan. Nah, pada saat di sini ini adalah nilai input
nilai yang diinputkan pada saat saya memasukkan nilai yang nilai random. Nah, pada saat dia setelah di counting sort, dia telah mengurutkannya dari 5 8 3 4 1 2 menjadi 1 2 3 4 5 8. Nah, di sini akan secara otomatis ya berurut. Oke. Mungkin seperti ini untuk logaritmanya. Untuk logaritma counting sort cukup panjang ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan masuk ke programnya. Nah, untuk pemrogramannya di sini juga cukup panjang ya, ada 85 halaman. Nah, di sini sama kita menggunakan import. Nah, codingan ini saya ambil dari logaritmanya, yaitu sama saya mengkopinya tadi. Oke. Nah, ini adalah codingan yang saya ambil dari logaritma itu. Seperti ini ya tampilannya, dan di sini saja menggunakan import, Java util dan lang. Nah, kita harus memperhatikan juga di daerah public class-nya ya. Ini public class-nya itu sesuai dengan nama file yang kita buat. Tadi saya sudah membuatnya, tapi saya tidak menampilkannya. Oke. Nah, di sini dia menggunakan tipe integer, tidak menggunakan array. Dia menggunakan array biasa. Dia menggunakan array, cuman dia itu menggunakan array biasa. Oke, di sini saya ingin men-scroll saja ya. Kita periksa apakah ada yang akan diperbaiki atau tidak. Oke. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Baiklah, di sini saya akan coba run. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan indeksnya. Nah, saya mencoba untuk masuk indeks bukan indeks sih sebenarnya, teman. Ya, itulah. Terus kita masukkan bukan indeks, array. Kita masukkan indeks pertama. Kita masukkan random ya, 7, lalu 8, lalu 1, lalu 4, lalu 2. Nah, ini adalah seperti tadi data yang sebelum seperti tadi yang saya jelaskan pada saat logaritmanya. Ini adalah data pada saat data yang diinput, yang diinput secara random. Nah, setelah itu secara otomatis dia akan mengurutkan dari 7, 8, 1, 4, 2 menjadi 1 2, 4, 7, 8. Oke, baiklah. Mungkin untuk counting sort-nya seperti ini. Oke, baiklah. Kita ke yang terakhir, tipe yang radix sort. Nah, untuk radix sort ini dia akan coba kita lihat simulasi dari radix sort. Di sini agak membingungkan juga ya, tapi saya ingin mengubah angkanya karena ini lebih panjang ya. Mungkin nomor 1 sampai 10 saya 1 2 3 9. Oke, go. Aku ganti ya.
Coba kita sort. Coba lihat simbolisasinya. Nah, di sini dia akan mencari urutan angka, urutan angkanya. Nah, setelah itu dia akan mengurutkan. Nah, pas awal itu dia agak panjang karena pada angkanya juga itu banyak. Nah, mungkin seperti ini untuk radix sortnya. Langsung saja kita ke logaritmanya. Ya, kita ke logaritma. Nah, saya buka logaritmanya dulu. Logaritma untuk radix sort. Oke. Nah, ini. Nah, untuk logaritma radix sortnya seperti ini. Nah, di sini menggunakan inputnya 12. Nah, di sini sedang masukkan data 12. Nah, untuk cetak arraynya menggunakan output, lalu di sini ada menggunakan for. Lalu di sini memulai radix sortnya, lalu ada deklarasi maxnya, lalu juga. Nah, untuk mencari nilai maxnya, untuk menentukan level tertinggi apakah satuan puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Nah, caranya untuk menggunakan perlangan for, lalu di sini melakukan if atau kondisi if, lalu di sini menggunakan deklarasi dan lalu existment juga, lalu existment hasil baginya. Nah, di sini lalu menggunakan perulangan for lagi, lalu next ke max levelnya, pembaginya. Lalu untuk memulai penelusuran radix dan peletakan ke buket berdasarkan nilai LCD pada setiap level, pertama dia akan pembaginya itu ada untuk menggunakan assessment, lalu itu saya lupa lagi namanya, lalu assessment lagi, lalu for. Nah, untuk mendeklarasikan array bucket dan indeks array bucketnya seperti ini. Nah, untuk logaritmanya ini panjang ya. Nah, ini ada indeksnya. Indeks 0, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk indeksnya ini. Nah, untuk memulai peletakan buket, nah, dia menggunakan perulangan for. Nah, oke. Di sini logaritmanya agak panjang ya, guys. Nah, di sini menggunakan menggunakan perbandingan if. Ya, perbandingan while if menggunakan perulangan if. Nah, untuk logaritma yang terakhir ini agak ribet ya. Ini sampai ada 9 posisi. Lalu kita ke bawah lagi. Nah, untuk mengembalikan value ke array data sesuai urutan dan buket, nah ini dia menggunakan seperti ini. Oke, mana? Nih, kita lanjut. Nah, untuk logaritmanya ini panjang ya, dan agak ribet juga. Di sini banyak menggunakan assessment ya. Assessment, perulangan if. Nah, untuk mencetak hasil sortingnya seperti ini, ada output, lalu ini, lalu output data. Nah,
Di sini saya coba untuk run. Saya ingin mencoba untuk run. Tunggulah. Coba untuk run. Nah, di sini sudah kita lihat. Di sini kita lihat data yang diinput ada 42,143,365,0168,3,424. Nah, di sini dia itu angkanya itu secara random. Nah, selanjutnya secara otomatis di sini dia akan mengurutkan angkanya. Nah, untuk menampilkan untuk codingannya di sini kita juga bisa pakai bahasa Python, bisa pakai PHP, banyak di sini banyak untuk bahasanya. Nah, banyak ya, siapa tahu banyak. Nah, ada C++. Nah, oke, baik, kita kembali ke Java. Oke. Nah, untuk codingannya seperti ini ya, panjang, lumayan panjang ya. Panjang seperti logaritmanya, panjang ya. Nah, coba kita run. Nah, sama seperti itu juga tadi. Nah, langsung baiklah, kita menuju ke NetBeans. Nah, di sini saya sudah tadi membuat Java kelasnya. Nah, di sini juga ada codingannya. Codingan untuk codingan atau program untuk radix sort ini. Nah, untuk codingan ini tadi saya ambil saya tadi paste di sini. Source code-nya sama, caranya kita klik yang di atas lalu klik OK. Nah, karena saya sudah mengkopinya, langsung saja kita masuk ke dalam. Nah, di sini dia menggunakan import util ArrayList, util list, map, random, tree map. Nah, untuk untuk radixornya seperti ini ya. Nah, untuk codingnya seperti ini ya. Ini dia ada 91 halaman. Nah, di sini menggunakan public static final integer, ada array length, array max value, log prefix dan log suffix, array delimiter. Nah, ini cuman sebagai variasi atau kayak pembatas seperti itu. Nah, di sini dia menggunakan tipe data string, tapi sebelah atas itu menggunakan tipe data integer. Nah, di sini menggunakan tipe data string. Nah, di sini menggunakan random, ini random, integer, array menggunakan array length. Nah, selanjutnya nah, ini untuk ini untuk programnya ya, kita copy dari logaritmanya tadi. Oke, langsung saja kita run file. Oke, nah di sini secara otomatis angka yang dimaksudkan itu dia akan berurut sendiri. Coba kita lihat. Nah, di sini angkanya tuh lumayan panjang, guys.
sampai angka 99. Nah, di angka yang di atas ini dia itu angka yang dimasukkan secara random ya. Nah, yang bagian bawah ini dia itu secara berurut. Coba kita lihat dari angka 0. Di sini kan pada awal itu dia random dari 81 ke 70 ke 3, itu tidak berurut. Nah, pada saat yang bagian bawah ini dia itu random berurut. Bukan random sih, cuman berurut, secara berurut sampai ke 99 tadi. Oke. Nah, oke. Seperti inilah untuk kodengan nah, untuk radix sort seperti inilah kodingannya juga untuk semua kodingan yang tadi, dari bubble sort, content sort, insertion sort, merge sort, quick sort, radix sort, java, stack collection sort. Nah, nanti saya akan upload ke GitHub saya sesuai dengan. Oke, baiklah. Untuk video kali ini sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.